Halo sahabat Nova. Kali ini saya Dr. Adam Prabata akan membahas mengenai komorbid terkait dengan penyakit COVID-19 itu sendiri dan efeknya seperti apa sih dengan vaksin yang sekarang lagi ramai sekarang. Jadi kita bahas dari ini dulu ya Pak, definisi atau pengertiannya dulu. Jadi sederhananya itu beda-beda ya sebenarnya definisi komorbid itu, tapi secara umum itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu intinya adalah kondisi atau penyakit yang memang ada bersamaan dengan penyakit utama. Jadi emang ada bersamaan, misalnya ada kondisi tertentu atau penyakit tertentu di orang lain ketika kalau konteks ini lagi COVID berarti ya. Nah itu yang definisi pertama. Definisi kedua itu kondisi atau penyakit yang masuk komorbid itu harus yang ada 3 syarat, yaitu menyebabkan, maksudnya dia menyebabkan COVID mungkin, yang kedua mungkin disebabkan COVID, jadi disebabkan, dan yang terakhir berpengaruh. Jadi misal punya efek entah itu COVID-nya jadi ringan atau jadi berat, jadi itu definisi kedua. Nah definisi ketiga itu kondisi yang emang punya hubungan sebab akibat. Jadi balik lagi yang tadi lebih ke definisi 2 tapi dipersempit, hubungannya cuma disebabkan dan menyebabkan. Kalau di konteks ini COVID penyakit utama ya. Jadi tadi definisi tadi sebenarnya semuanya dibanding bersamaan dengan penyakit utama atau berpengaruh terhadap penyakit utama. Jadi ada penyakit utamanya kayak gitu. Nah, terus kalau yang di masyarakat sekarang yang biasanya kita gunakan untuk menyederhanakan istilah komorbid itu, jadi lebih ke yang bisa berpengaruh ya terhadap penyakit utama tadi, penyakit COVID tadi. Lebih ambil definisi yang itu. Nah, terus kalau ditanya apakah itu bawaan, apakah mungkin tidak bawaan, jadi gini, sebenarnya komorbid itu bisa kombinasi karena macam-macam sebenarnya yang bisa terkait sama COVID. Jadi kalau yang lingkungan aja, contoh yang mungkin gara-gara gaya hidup itu ada. Tapi yang mungkin misalnya gara-gara genetik itu juga ada. Dan yang kombinasi antara genetik dan lingkungan itu juga ada. Jadi sebenarnya sangat luas sih kalau ngomongin komorbid itu. Gitu sih Mbak. Nanti kalau buat ngomongin penyakitnya paling kan ada pertanyaan lain tuh, nanti kita di sana. Contoh-contohnya apa aja? Iya, jadi emang ada 3 itu kayak semacam 3 syaratnya penyakit disebut penyakit komorbid itu ketika ada 3 kondisi ini ya dok ya? Salah satunya? Bukan, jadi yang 3 tadi itu kayak definisi, kayak pengertian, dan kita boleh pakai yang mana, maksudnya itu definisi yang berkembang di masyarakat itu yang mana. Okay. Nah jadinya terus tapi biasanya yang kita ambil concernnya untuk COVID ini lebih ke yang disebabkan atau berpengaruh tadi. Betul. Oke, dok. Jadi tadi ada juga tuh dibilang dokter kan ada keturunan, kombinasi atau karena gaya hidup gitu ya dok ya. Kira-kira itu klasifikasinya gimana dok? Komorbid yang karena gaya hidup, komorbid yang karena keturunan atau yang karena kombinasi? Oke, jadi sebenarnya kalau biasanya ngomongin komorbid ke COVID itu lebih kayak ngomongin apakah dia beresiko tinggi atau resikonya dibilang tidak terlalu tinggi atau mungkin belum diketahui pasti tapi diduga tinggi. Biasanya dibagi 2 itu. Tapi kalau dari konteks tadi ngomongin asalnya genetik sama lingkungan itu sebenarnya bisa berlaku buat konteks mana aja, buat penyakit mana aja di luar dari yang terkait COVID sendiri. Nah, kalau kita mau bahas apakah ada yang genetik, lingkungan sama genetik, lingkungan atau kombinasi keduanya, itu saya ambil contoh yang genetik itu Down syndrome, tahu nggak? Ya yang mukanya agak Mongol kayak Mongolia, terus habis itu ada masalah genetik, itu Down syndrome itu salah satu komorbid COVID sebenarnya. Jadi yang genetik aja itu ada. Terus kemudian, nah jujur kalau sebenarnya kita mencari mana yang lingkungan aja, itu oke, lingkungan mungkin bisa dibilang kalau yang terkait lingkungan itu kita agak susah karena gini, sebenarnya penyakit-penyakit yang bisa dibilang karena lingkungan, contohnya diabetes, contoh darah tinggi atau obesitas, itu sebenarnya penelitian terbaru itu bilang genetik punya kaitan di sana. Jadi ada kombinasi di sana. Jadi sebenarnya agak susah kalau kita mau bilang yang lingkungan itu apa yang lingkungan itu apa aja. Karena balik lagi kemungkinan ada genetik bermain di sana. Jadi emang bisa kombinasi dari dua-duanya sih. Sebenarnya kayak gitu. Kalau tadi ngomongin klasifikasi berdasarkan apakah bawaan atau bukan, kayak gitu sih. Sebenarnya kalau misalnya riwayat keluarganya ada, nggak pasti orang tersebut pasti punya ya. Tapi emang resikonya bisa lebih tinggi. Nah tapi kalau gimana caranya sebenarnya kalau buat screening, misalnya orang yang mau divaksin, sejauh ini nggak ada kewajiban kita harus screening kayak gitu ya. Sejauh ini nggak ada.
Terus kalau mau tahu mau nggak mau ya kita mesti medical check up rutin, tapi balik lagi biayanya lumayan tuh. Kalau apalagi kalau misalnya kita mau cek semua gitu, mau tahu jantungnya gimana, mau tahu punya darah tinggi, punya diabetes, punya yang lain-lain, kolesterol segala macam, itu agak cukup sulit. Sebenarnya prinsipnya kenapa yang ketahuan jelas ada komorbid itu nggak divaksin, karena kalau di Indonesia itu nggak disertain di penelitiannya, nggak disertain di uji klinis. Jadinya lebih karena kita nggak tahu pasti, maksudnya keamanannya seperti apa dan efektivitasnya seperti apa. Jadi kita nggak tahu pasti. Nah, tapi sebenarnya beda vaksin, misalnya ada vaksin Sinovac, ada Pfizer, ada Moderna, itu beda-beda panduan buat uji klinisnya. Maksudnya orang-orang yang disertakan berbeda. Jadi ada kemungkinan beda vaksin itu komorbidnya juga bisa beda. Yang mana yang boleh, mana yang enggak. Kayak gitu sih. Oh ya, terus kalau seandainya tetap disuntik, nah itu sejauh ini kalau misalnya emang nggak tahu, sama juga kita nggak ada penelitiannya ya, karena kan ini baru banget. Jadi kita dugaannya sejauh ini tetap bisa aman, tapi kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Kayak gitu sih. Dugaannya sejauh ini bisa tetap aman kok. Bisa tetap aman ya.